ana hitung rumangsang wengi teguh ayu puto ing lara puto pilai kabeh jin setan tatan purun. Halo sobat semua, terima kasih telah hadir kembali dengan Pasar Horor PHC. Selamat menyimak kisah hari ini hingga selesai. Mas, jadi berangkat jam berapa? Tanyaku pada Mas Bram, suamiku. Tunggu dulu ya sayang, bentar lagi aku mau ke tempat cuci mobil dulu, kata dia sambil mengecup bibirku. Memang kuakui dia itu orangnya romantis. Sejak pacaran 2 tahun yang lalu hingga perkawinanku yang baru berumur 3 hari ini, dia tidak berubah sedikit pun. Dia tetap hangat, perhatian, dan humoris. Kami sudah merencanakan kalau sebelum aku hamil, kami akan selalu pergi ke tempat-tempat wisata yang aku sukai. Contohnya hari ini kami akan ke Candi Borobudur, lalu ke Candi Prambanan baru pulang kembali. Sebenarnya aku ingin sekali ke Benteng Pendem di daerah Cilacap. Mungkin kami akan ke sana juga dalam waktu dekat ini. Setelah semua bekal aku masukkan ke bangku belakang, aku dan suamiku mulai meninggalkan rumah. Aku kerasan tinggal di kota Solo ini, walau suami baru menempati rumah tersebut setelah dia dapat tugas baru dari kantornya. Sebelum di Solo, kami tinggal di Jawa Barat. Jam 10 lebih 30 menit, mobil memasuki area parkiran Candi Borobudur. Ternyata candinya besar dan luas. Setahun yang lalu, aku memang pengen sekali dengan teman-temanku ke sini. Namun gagal melulu, hingga di tahun 2018 ini aku baru bisa, itu pun setelah aku menikah. Ya, begitulah kehidupan yang penuh misteri ini. Tanganku digandeng Mas Bram sambil aku ditunjukkan ujung paling atas, yakni stupa utama. Nanti kita ke puncak sana ya Mas, kataku pada dia. Kami pun berjalan mengitari candi, lalu naik 1 lantai, dan seterusnya. Lorong-lorong itu di dindingnya dipenuhi berbagai relief cerita. Sungguh indah dan yang pasti menyimpan arti perjalanan kehidupan manusia. Sekarang kami naik ke lantai 2 dan mulai menyusuri lorong yang ada. Aku diminta berpose, lalu dia memotretku dari jarak 10 meteran. Tiba-tiba tanganku seperti ada yang mencolek dari arah relief itu. Aku kaget hingga kejadian ini diketahui oleh Mas Bram. "Kamu kenapa, Ma?" tanya dia. "Nggak apa-apa, Mas. Cuma serangga kok," ujarku. Kemudian aku kembali berjalan perlahan sambil mengamati relief yang ada di dinding. Setelah mengitari sampai selesai, kami pun naik ke lantai 3. Ketika aku lihat ke atas, nampak masih berlantai-lantai. "Capek juga ya kalau sampai di atas sana," kataku pada Mas Bram. "Iya, Ma, makanya pelan aja jalannya. Kalau perlu berhenti sebentar sambil minum," ujarnya sambil mencium pipiku. "Iya, Papa sayang," jawabku. Seperti tadi, aku kelilingi bagian luar candi megah ini sampai ke tempat semula, baru kemudian aku dan dia naik ke atas lagi ke lantai 4. Singkat kata, sampailah kami di lantai yang ada stupanya. Wah, sungguh luar biasa. Tiba-tiba Mas Bram menyuruh merogoh lubang stupa itu untuk menggapai kaki patung yang ada di dalamnya. Kemudian suamiku mengambil posisi agak jauh untuk mengambil gambarku. Aku masukkan tanganku pada lubang itu. Ternyata aku berhasil menyentuh bagian kaki patungnya. Namun aku mendadak kaget bukan main. Pergelangan tanganku ada yang memegang dari dalam. Refleks aku tarik keluar dan segera kulihat ada apa di dalamnya. Tapi tidak ada siapa-siapa. Jujur, aku antara takut dan penasaran dengan kejadian itu.
Aku berniat mencobanya lagi. Semoga tidak terjadi apa-apa, gumamku. Kumasukkan tanganku ke lubang stupa, kemudian aku raih kaki patung itu kembali. Tidak ada apa-apa, aman sekarang, pikirku. Begitu aku perlahan mengeluarkan tanganku, tiba-tiba pergelangan tanganku kembali seperti ada yang menarik dari dalam. Aku terpekik kaget. Mas Bram yang dari tadi memotretku langsung bergegas mendekatiku. Ada apa? Ada apa? Tanyanya. Sekian detik, tanganku terlepas dari tarikan dari dalam. Dengan nafas yang tersengal, aku menjauh dari stupa itu. Aku akhirnya menceritakan kejadian yang baru saja terjadi, termasuk saat di dinding relief tadi. Coba lihat tanganmu. Oh, gak apa-apa kok, Ma. Gak ada yang lecet tuh, kata dia. Lalu aku mengambil botol air mineral untuk aku minum, dan sebagian aku buat untuk mencuci tangan. Sudah, gak apa-apa mas. Lanjut kita naik yuk. Ajakku untuk menuju stupa utama. Sesampai di lantai teratas, aku lega berhasil menyusuri candi ini sampai atas, walau kakiku terasa capek sekali. Kalau turunnya, pasti tidak membutuhkan tenaga ekstra ya mas, kataku pada Mas Bram sambil memegang bahunya yang kekar. Kulihat jam di HP, sekarang pukul 3 sore. Setelah aku makan beberapa potong roti, kami pun berjalan ke arah parkiran kemudian langsung pulang ke Solo. Suamiku pengen lewat Salatiga, katanya sih ada tempat makan enak. Mas, lain hari aja. Aku pengen lihat depannya Candi Prambanan. Siapa tahu nanti masih buka mas, kataku dengan nada meminta. Akhirnya suamiku mengarahkan kendaraan menuju Jogja. Tepat jam 4:30, mobil melewati perlahan depan Candi Prambanan. Wah, sepertinya sejuk ya di dalam, kataku. Paling-paling jam 5 sudah tutup sayang. Gimana kalau kita jalan-jalan aja? Kita pulang lewat Wonosari, kata dia. Boleh, tapi kita cari tempat makan dulu ya, pintaku. Singkat kata, kami berdua makan sate kambing di daerah Piungan, Yogyakarta. Sekitar jam 6 petang kurang 15 menit, kami mulai bergerak ke arah Wonosari. Tentunya melewati tanjakan Patok yang curam dan berbahaya. Setelah melewati daerah Patok, aku jadi lega dan tidak khawatir lagi. Sekitar setengah jam kemudian, sampailah di satu pertigaan yang bertuliskan kiri ke Desa Pawuk dan kanan ke Desa Pikil. Mas Bram ambil ke kiri, jalan sudah tampak gelap tanpa ada lampu penerangan jalan. Hanya lampu dari rumah penduduk, itu pun jarak antar rumahnya berjauhan. Jalan di lajur ini terhitung sepi, hanya sesekali berpapasan dengan motor atau orang bersepeda. Mas, apa nggak salah lewat sini? Tanyaku pada dia. Enggak kok ma, kalau tadi aku ambil kanan, itu arah Laut Selatan, kata dia dengan meyakinkan. Seingatku dulu, kalau dari Jogja ke Wonosari, jalannya rame banget loh mas, tanyaku lagi. Mas Bram hanya diam saja, dia membuka kaca samping sedikit, lalu dia nyalakan rokok. 10 menit kemudian, aku kebelet pipis. Di mana ya aku cari kamar mandi? Kataku dalam hati. Mas, aku kebelet pipis banget, kataku dengan nada yang mendesak. Terpaksa di kebun itu, gimana ma? Tanya dia sambil meminggirkan mobil lalu berhenti. Aku tanpa bicara langsung keluar dari mobil dan bergegas ke kebun itu. Untung ada sinar bulan. Walau remang-remang, tapi bisa sedikit membantu untuk mengenali jalan setapak. Akhirnya aku sambil jongkok, kutunaikan hasrat yang mendesak itu. Setelah selesai, aku naikkan celana yang kuturunkan tadi. Setelah ku kancing, tiba-tiba ada bayangan yang bergerak perlahan di sisi kananku. Aku sungguh terkejut. Aku bergegas ke arah mobilku, namun sosok itu seperti memanggilku. Mbak, niki kulo.
Itu suara perempuan. Aku berhenti dan menoleh ke arah suara itu berasal, dan benar, seorang perempuan usia 30-an berjalan pelan mendekatiku. Aku tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa wajah itu. Begitu sudah sekitar 2 meter di depanku, aku agak mulai dapat melihat walau samar. Perempuan itu nampak sedih banget. Aku mau nanya pada dia kalau ada apa memanggilku. Namun tanpa sengaja aku melihat kaki perempuan itu tidak ada, seolah-olah dia mengambang di udara. Astagfirullah, aku langsung berlari dan segera masuk mobil. Jalan juga masih sepi, tampak di kejauhan ada mobil yang berjalan searah. Aku sedikit lega, semoga arah mobil itu juga ke Solo, pikirku dalam hati. Tak lama ada pertigaan lagi, kalau ke kiri Jogja dan kalau ke kanan Solo. Mobil yang di depan itu belok kanan, suami pun mengambil jalan ke kanan. Mas pernah lewat sini? Tanyaku pada dia. Belum pernah, jawab Mas Bram pendek. Kalau pertigaan pertama tadi, kamu sudah pernah lewat? Tanyaku lagi. Belum pernah juga, jawabnya dengan tenang. Ya ampun Mas, kenapa kita lewat jalan yang sama sekali kamu gak tahu sih Mas? Kataku agak jengkel. Lalu aku segera meraih HP di tas dan segera menyalakan aplikasi Google Maps. Iya benar, posisiku ada. Namun saat aku kecilin ukuran petanya, tidak ada kota Wonosari, tidak ada kota Jogja, bahkan tidak ada kota Solo. Aku coba ketik alamat rumahku juga tidak ada, padahal tanda sinyal internet di HP tetap normal. Ini ada apa? Pikirku. Ketika aku lihat jam, saat ini pukul 8 lebih. Mas Bram, di GPS tidak ada kota-kota terdekat. Sampai aku kecilin petanya, tidak nampak kota lain atau pulau Jawa, kataku menjelaskan pada dia. Setelah aku perhatikan, aku baru sadar kalau mobil di depan itu sudah tidak ada, entah kemana perginya. Tidak lama berlalu, aku melihat ada bangunan yang terang. Setelah agak dekat, nampak satu supermarket kecil, tapi gaya bangunannya aku tidak pernah menemui seperti itu. Mas, berhenti sebentar, kataku. Setelah mobil terparkir, suami tetap di dalam mobil, sementara aku menuju ke dalam supermarket itu. Di dalam ada kafe, dan terlihat ada keluarga bule, ada lelaki, perempuan, dan anak kecil yang lagi menikmati makanan. Aku menuju ke kasir untuk menanyakan kalau di sini ini daerah apa. Ternyata penjaga kasirnya juga bule. Ketika aku bertanya dengan bahasa Indonesia, rupanya lelaki itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Excuse me, where am I located? Which country is this? Tanyaku pada penjaga itu. Oh, you're in Baulkham Hillshire, Blacktown, Sydney, Australia, jawab kasir bule itu dengan ramah. Aku sangat terkejut mendengar jawaban orang itu. Aku bergegas menuju ke mobilku. Sambil tersengal, kukatakan pada suami bahwa sekarang ini kita di Sydney, Australia. Ini pasti ada yang gak benar. Coba kamu sekarang yang tanya ke sana. Dia dengan muka yang pucat, turun dari mobil lalu memasuki bangunan asing itu. Sekitar 10 menitan dia kembali ke mobil dan segera menjalankan mobil kembali. Gimana mas? Ini mau kemana? Jangan diam aja gitu mas, pintaku dengan suara yang bergetar. Tanpa terasa, air mataku membasahi pipi dan tanganku. Sementara aku kembali buka Google Maps, tetap sama seperti tadi. Hanya ada jalan ini, selain itu gelap, tidak ada apa-apa. Sekarang jam 9:30, ku minum air putih yang kubawa tadi, sambil menoleh ke dia yang diam saja sambil terus menyetir. Mas, aku mau pipis lagi, kataku pada Mas Bram.
Kanan kiri jalan hanya nampak pohon-pohon besar saja, tidak terlihat satupun rumah. Setelah mobil berhenti, aku cepat-cepat keluar lalu segera pipis di dekat pintu mobil, biar pendaran cahaya mobil bisa sedikit menerangi rerumputan ini. Beberapa menit kemudian, aku kembali betulkan celanaku. Dan tidak kuduga, di antara pohon-pohon yang menjulang itu, kulihat makhluk tinggi besar hitam legam. Bulu kuduku sudah berdiri semua, aku menggigil dibuatnya. Bergegas aku masuk mobil, lalu Mas Bram menjalankan kendaraan lagi. Aku jadi berpikir, mana mungkin di luar negeri ada genderuwo. Tidak terlalu lama, terlihat ada pom bensin di kiri jalan. Tidak asing lagi itu Pertamina, dan beberapa rumah penduduk mulai nampak juga. Suamiku membelokkan mobil memasuki area pom bensin ini. Mending aku ke toilet dulu untuk membasuh muka, tangan, dan kaki. Setelah itu, aku kembali ke mobil yang sudah terparkir di pinggir area. Sebentar ya, aku juga mau ke toilet, kata suamiku. Aku jadi bingung lagi. Kok bisa ada Pertamina di Sydney? Atau jangan-jangan... Aku bergegas mengambil HP di tas, kulihat sudah jam 10:30 lebih. Sementara Google Maps masih sama saja seperti sebelum-sebelumnya. Hanya ada satu jalan itu saja, selebihnya hanya gelap. Sekembalinya dia dari toilet, aku tanya pada dia, "Mas, tadi sudah nanya ke orang pom bensin kalau di sini ini masuk wilayah mana?" Dia bilang kalau ini di desa Wonoloyo. Wonoloyo itu dekat kota apa, Mas? Tanyaku pada dia. Karena nampak dia tidak bisa menjawab pertanyaanku, aku langsung keluar untuk mencari petugas pom bensin tadi. Kulihat di pomnya tidak ada, di kantornya juga gelap. Namun aku tidak peduli, aku menuju kantor itu sambil manggil-manggil. "Mas, Mas." Aku ketuk pintu kaca kantor tersebut, tapi tidak ada sautan. Aku coba dorong pintunya, siapa tahu tidak dikunci. Dan memang benar bisa dibuka. Kembali aku bilang, "Mas, Mas, Mas, permisi." Tetap tidak ada sautan. Wah, 3 orang tadi di mana ya? Pikirku. Dengan lesu aku membalikan badan hendak mau ke mobil. Astagfirullah, aku sangat terkejut karena tiba-tiba ada seorang nenek yang renta berdiri di dekatku. Jujur aku merasa takut. Karena di sekeliling area ini terlihat sepi banget. Mendadak, nenek itu bicara dalam bahasa Jawa. "Kowe ku ngopo mlebu nang panggonanku, ha? Cepet kowe lah minggat kono." Yang artinya, "Kamu itu ngapain masuk ke wilayahku? Cepet kamu pergi sana," kata nenek itu sambil kelihatan marah. Sontak aku langsung berlari menuju ke mobil sambil berteriak minta tolong. Dengan sekuat tenaga aku segera masuk ke mobil sambil bilang pada Mas Bram kalau harus cepat pergi dari sini. Kenapa dia tidak segera menghidupkan mesin? Pikirku sambil menoleh ke arah suamiku. Jantungku terasa copot dari tubuhku. Di sebelahku ternyata pocong yang diam membeku. Aku berteriak histeris sambil keluar mobil. Aku tidak tahu harus ke arah mana untuk berlari. Sementara yang terang hanya di area pom ini aja, sedangkan arah jalan terlihat gelap gulita. Tubuhku sudah basah oleh keringat. Dengan kaki yang gemetaran, aku berjalan ke arah kantor pom itu yang dipenuhi botol-botol oli. Aku sebenarnya ragu, karena mengingat tadi ada nenek-nenek yang marah. Aku berbelok ke arah pompa bensin, siapa tahu ada kendaraan yang mau beli bensin di sini. Benar, tidak lama nampak ada mobil ambulans berbelok ke area ini. Pasti mau isi bensin, pikirku. Tiba-tiba dari arah belakangku muncul petugas pom untuk melayani.
Dari mana datangnya orang itu? Pikirku. Mbak mau kemana? Di sini juga sama siapa? Tanya sopir ambulans itu. Aku jadi bingung menjawab pertanyaan itu, lalu aku tanya balik ke orang itu. Ini daerah mana, Mas? Dan berapa lama lagi kalau ke kota Solo? Tanyaku. Ini di daerah perkuburan, Mbak. Dulu ada desa di sini yang lenyap dengan tiba-tiba. Kalau ke Solo, ya masih jauh banget lah, Mbak. Ini di Riau, kata sopir ambulans itu. Mendengar itu aku mendadak syok, kepalaku berasa berputar. Aku bahkan hampir jatuh, namun Pak sopir dan petugas pom bensin memapahku. Lalu aku dibaringkan di tandu ambulans yang pintu belakangnya sudah terbuka. Tenagaku seolah hilang, aku hanya bisa melihat ke arah luar jendela. Aku kembali terkejut ketika di sampingku tergolek Mas Bram yang dalam kondisi luka parah dan tubuhnya penuh dengan darah. Beberapa menit kemudian, supir itu masuk ke dalam mobil. Sebelum dia menjalankan ambulansnya, aku sempatkan bilang pada dia kalau di sampingku ini sebenarnya suamiku. Dan aku juga tanya, ini kenapa kok ada dia di ambulans dengan badan yang penuh luka? Pak pengemudi ambulans itu bilang kalau lelaki itu korban kecelakaan. Mobilnya tabrakan dengan truk trailer. Hatiku merasa hancur dengan hal ini, sementara tubuh Mas Bram aku goyang-goyang tetap saja diam. Semoga suamiku selamat, pikirku. Aku pejamkan mata sejenak sambil memikirkan kebingunganku ini. Tidak tahu sudah berapa lama aku di dalam ambulans, yang pasti di luar masih gelap sekali. Gelap yang teramat mencekam. Aku kembali menoleh pada Mas Bram, dan ternyata itu pocong. Aku langsung berteriak ke Pak sopir supaya berhenti. Aku coba duduk, ternyata bisa. Pak, tolong Pak berhenti sekarang, pintaku kepada sopir itu. Detik kemudian dia menoleh ke aku makin histeris dan meronta mau keluar. Di belakang setir itu, sesosok lelaki yang mukanya sudah hancur. Sejenak kemudian, aku tidak ingat apa-apa lagi. Ma, bangun dong. Sekilas aku mendengar suara suamiku. Perlahan aku buka mataku, sambil aku mengingat ini di mana. Setelah nyawaku terkumpul, ternyata aku ketiduran. Kulihat sekeliling masih gelap, sementara suami masih tetap konsentrasi menyetir laju mobil ini. Aku ambil HP, lalu aku buka Google Maps kembali. Alhamdulillah, sudah bisa aku kenali. Ada kota Solo dan kota lain. Tapi, mengapa kok posisiku di air terjun Grojogan Sewu Tawangmangu? Ternyata Mas Bram juga sudah tahu. Katanya, kita balik menuju ke Karanganyar, itu sudah dekat banget dengan kota Solo jika mengikuti saran Google Maps. Kulihat jam di HP, ternyata sudah jam 2 tengah malam. 20 menit kemudian jalannya mulai berkelok-kelok. Sekilas dari lampu mobil menunjukkan kalau di sebelah kiri itu jurang yang curam. Hati-hati Mas, jangan ngebut ya. Jalannya bahaya banget nih, mintaku pada dia. Beberapa kali mobil terasa oleng sampai aku terpekik. Ternyata kali ini apa yang aku takutkan terjadi juga. Mobil keluar dari aspal, tidak terkendali dan akhirnya mobil meluncur deras ke arah jurang yang dalam. Terasa melayang, seperti inikah rasanya sebelum ajal menjemput? Ya Allah ya Tuhanku, kenapa Engkau tidak menyelamatkan kami berdua? Dan setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Yang ada hanyalah kegelapan yang begitu luas dan tidak bertepi. Mama, sayang, ini aku suamimu, Ma. Ayo sadar sayang. Perlahan aku buka mata,
Kulihat Mas Bram di sebelah tempat tidur sambil berkaca-kaca. Sementara di sebelah kiriku, sudah ada kedua orang tuaku. "Halo Ella, kamu gak apa-apa kan?" kata ibuku. "Ini ada apa Mas? Apa yang terjadi dengan aku?" tanyaku kebingungan. "Kemarin pagi sewaktu aku pulang dari mencuci mobil, kamu pingsan Ma. Terus aku bawa kamu ke IGD, dan selanjutnya kamu diminta untuk rawat inap selama sehari atau 2 hari. Oh, berarti kemarin itu kita nggak jadi ke Borobudur ya Mas?" kataku lagi sambil tersenyum pada dia. Cukup di sini dulu ceritaku. Salam manis, Ella. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai selesai. Terima kasih untuk sobat semua yang telah memberikan like. Terima kasih sudah meninggalkan komentar, dan terima kasih untuk sobat semua yang sudah subscribe channel ini. See you on the next story. Bye!